Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Ini adalah video ke-819. Pertemuan yang ke-81 untuk bimbel tes CPNS. Pada pertemuan kali ini kita akan berikan bagaimanakah latihan soal tentang tes TWK. Salah satunya yaitu pengamalan Pancasila. Ada yang melanggar sila keberapa gitu ya. Ini rata-rata banyak yang request tentang ini. Ada yang terjebak juga. Awas jangan terjebak antara sila yang kedua dan sila yang kelima, biasanya sering rancu ya. Kita akan berikan contoh soalnya dulu di soal yang pertama. Di soal yang pertama di sini kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disingkat dengan KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila ke titik. Nah, ini sebenarnya kunci soalnya kita lihat di sini di awal hanya apa ya? Hanya deskripsi saja. Yang terakhir ini yang penting. Pertanyaannya kan di sini saja nih, di kalimat yang terakhir. Kekerasan dalam rumah tangga KDRT itu penyimpangan sila keberapa? Nah, di sini kekerasan dalam rumah tangga ini bisa antara hubungan manusia dengan manusia ya, bisa suami ke istri atau sebaliknya, atau bisa orang tua ke anak atau bisa anak ke orang tua. Artinya di kekerasan dalam rumah tangga ini menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia atau sesama manusia. Nah, lebih spesifik karena di sini memiliki dampak buruk baik itu kekerasan dalam fisik maupun psikis atau bisa tentang keharmonisan. Nah, ini jelas penyimpangan sila yang lebih kedua ya. Memanusiakan manusia di sini. Salah satu butirnya itu adalah mengembangkan sikap saling mencintai antar sesama manusia. Apalagi dalam lingkup rumah tangga. Lebih spesifik lagi. Atau bisa juga mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, adanya gangguan terhadap fisik, psikis, kemudian keharmonisan, ini menunjukkan bahwasanya ada sikap semena-mena terhadap orang lain. Jadi jelas soal nomor 1, kekerasan dalam rumah tangga ini adalah penyimpangan sila yang kedua. Ya. Lanjut kita di latihan berikutnya ya. Poin nomor 2 ini kan ingat ya, memanusiakan manusia, antara hubungan manusia dan manusia. Di soal nomor 2 sekarang adalah nilai Pancasila. Salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh. Ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila yang keberapa. Ya, ini kan urut sila 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita lihat di sini ada musibah, kemudian banyak sekali ya relawan yang membagikan apapun itu, baik itu makanan maupun pakaian ataupun obat-obatan. Nah, di dalam soal ini lebih spesifik membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam. Di sini berarti ada kepedulian. Jadi kata kunci di sini adalah relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam, yaitu gempa bumi ini. Jadi di sini lebih ke arah hubungan manusia juga ya, memanusiakan manusia, hubungan antar manusia, merasakan yang dirasakan orang lain. Atau salah satu butir dari sila yang kedua ini lebih menjelaskan ke dalam saling atau senang melakukan suatu kegiatan yang bersifat kemanusiaan ya. Senang melakukan kegiatan kemanusiaan ini salah satunya adalah dengan membagikan nasi bungkus, kemudian pakaian, dan lain-lain. Jadi, ini merupakan pengamalan Pancasila, khususnya sila yang kedua. B lagi, poinnya memanusiakan manusia. Lanjut kita latihan berikutnya ya, nomor 3 ya, nomor 3. Oke, nomor 3 di sini pada 28 Maret 2021, sekian bulan yang lalu, terjadi bom bunuh diri di gerbang gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku teror bom bunuh diri adalah pasangan suami istri yang diidentifikasi sebagai Al
L dan YSF. Rencana jahat L dan YSF untuk meledakkan diri di area gereja Katedral Makassar saat peralihan waktu misa digagalkan petugas keamanan yang menaruh curiga. Gagal masuk gerbang gereja yang dijaga oleh petugas, kedua pelaku yaitu L dan YSF tertahan sejenak lalu meledak. L dan YSF tewas. Ingat, belasan korban termasuk petugas keamanan gereja pun mengalami luka-luka, termasuk luka bakar. Aksi terorisme yang disebutkan dalam soal ini merupakan contoh kasus penyimpangan daripada sila yang keberapa. Di sini ada dua motif ya, ada di soal itu rata-rata ada dua motif. Yang pertama itu lebih ke arah isu agama ya, mengarah isu agama. Yang kedua murni untuk mencelakakan orang lain ya, murni karena bom bunuh diri itu untuk tidak ada hubungannya dengan agama, murni untuk mencelakakan orang lain ya, manusia lain gitu ya. Nah gini, kalau kita lihat di konteks soal nomor 3, pelaku di sini memang sengaja atau berusaha untuk masuk ke dalam gereja ya, masuk dalam gereja. Kemudian tertahan oleh pihak petugas, akhirnya dia tetap meledakkan di gerbang, walaupun di gerbang gereja. Artinya motif aslinya pelaku tetap ingin meledakkan dirinya atau melakukan bom bunuh diri di dalam gereja. Jadi nomor 3 ini berbau isu-isu agama. Ada tindakan di sini yang kebebasan beribadah ya, kebebasan beribadah sini yang ingin direnggut ya. Berarti di sini salah satu poinnya yaitu lebih ke sila yang pertama karena di sini mengganggu ketertiban tentang beribadah dari suatu agama. Salah satu poin di sila yang pertama pengamalannya itu yaitu mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jelas di sini bom bunuh dirinya lebih mengarah ke isu agama. Jadi jelas ini adalah yang A. Oke, lanjut di berikutnya ya, nomor 4. Nah, nomor 4 juga terorisme, hampir sama dengan nomor 3. Kasusnya sama, cuma kita lihat motifnya. Ledakan bom bunuh diri terjadi di markas Polrestabes Medan. Pada peristiwa tersebut setidaknya ada 6 orang terluka yang terdiri dari 5 anggota polisi dan 1 warga sipil. Aksi tersebut merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan Pancasila, khususnya sila yang keberapa. Kalau kita lihat antara sila ketiga tadi, soal nomor 3 dan soal nomor 4 tadi sedikit berbeda. Di soal nomor 3 di sini lebih ke arah isu agama. Ya. Ada isu agama di sini yaitu mengganggu kebebasan ya, mengganggu kebebasan beribadah agama lain. Kalau di nomor 4 ini lebih ke arah kegiatan kemanusiaannya, yaitu tidak menjunjung nilai kemanusiaan yang tidak dijunjung. Artinya ada penyimpangan di sini yaitu tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Itu salah satu butir di sila yang kedua. Kemudian, tindakan ini merupakan contoh dari tindakan semena-mena terhadap orang lain. Nah, salah satu butir di sila yang kedua yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi jelas untuk nomor 4 ini itu merupakan penyimpangan Pancasila sila yang kedua ya. Berbeda dengan yang pertama tadi, sama-sama terorismenya, cuma isunya lebih ke isu agama. Kemudian di soal nomor 4 ini lebih ke kegiatan kemanusiaannya, yaitu melakukan tindak tidak semena-mena atau tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Berikutnya nomor 5 ya, Indonesia dan Cina kembali bersih tegang. Kapal perang Republik Indonesia KRI milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, yang salah satunya diklaim Cina mengenai kapal nelayan. Tindakan tegas TNI ini sesuai dengan pengamalan sila yang keberapa. Kalau kita lihat di sini TNI ini yaitu tujuannya melakukan tembakan seperti itu, tindakan seperti itu adalah untuk melindungi ya,
untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya di sini ada sikap sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah, hal itu merupakan salah satu butir pengamalan Pancasila, yaitu sila yang ketiga. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Jadi, di soal nomor 3 di sini adalah termasuk pengamalan sila yang ketiga. Oke, lanjut di berikutnya ya, nomor 6 ya. Untuk nomor 6 di sini menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila yang ke 1, 2, 3, 4 atau 5. Oke, di sini lebih ke korupsi. Saya minta di sini teman-teman semuanya diskusi saja untuk tindakan korupsi seperti ini lebih mengarah ke sila yang ke berapa dengan analisis masing-masing atau pandangan masing-masing ya. Silakan ditulis di kolom komentar nanti hasilnya untuk diskusinya. Untuk pembahasannya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap pantau Klub Matematika. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Terima kasih yang sudah like. Semoga semua video kita bisa bermanfaat.